Jadi orang kita Batak itu identik adat itu dilihat dari materi. Tetapi adat itu sebenarnya kalau kita pakai sebenarnya norma-norma apa yang sudah diajarkan dalam Alkitab, norma itu sudah ada. Apalagi yang lebih daripada adat itu kalau dikatakan kasih, sabar, rendah hati, murah hati, itu adat sebenarnya. Ya kan? Hendaklah semua perkataanmu jadi berkat, menghibur, menguatkan orang lain, dibilang Alkitab, itu sudah ada. Hendaklah kamu juga kalau ada orang yang tidak mempunyai, kamu punya dua, berikanlah kepada dia satu. Itu ada. Iya kan? Itu ada. Jadi sebenarnya adat itu kalau kita bisa melihat, karena adat ini dibuat adalah sebelum kekristenan itu masuk. Itu adalah menata, mengatur tata krama dan berinteraksi kepada sesama warga di situ. Tapi kalau kita melihat sebenarnya sebagai orang Kristen, kita pakai secara murni apa yang kita terima dari pengajaran daripada dalam firman Tuhan, itu lebih sempurna, lebih komplit, lebih daripada apa yang kita lakukan ini. Ya kan? Adat ini. Daripada adat ini. Tetapi bukan berarti saya mengatakan adat itu kita tiadakan, tidak. Tapi kita pilih apa kira-kira adat-adat ini yang berkolaborasi dengan Alkitab yang tadi. Supaya jangan oleh karena adat, justru tujuan kita adat itu adalah untuk rukun, adat tujuan adalah untuk saling menghormati, adat tujuan untuk saling mengasihi, justru terjadi kerusuhan. Sebaliknya. Kerasuhan. Dan sering kali kita melihat di suku kita, di apa kita, justru adat yang menjadi pemicu, jadi rusuh. Pertikaian tadi, betul. Nah itu kan pertikaian. Nah jadi kalau semuanya itu, makanya itu kelebihan daripada kita orang Kristen. Ya kan? Kelebihan kita orang Kristen, tatkala kita berpegang teguh kepada apa yang kita tahu dalam dasar-dasar iman dan dasar-dasar agama kita, udah cukuplah saya rasa. Jadi kami sebagai daripada orang-orang teolog melihat seperti itu. Ada yang menarik nih, Amang. Artinya kita tadi ada statement menyatakan kelebihan kita orang Kristen itu di sini. Artinya kalau kita menjalankan ini semua yang tertulis, apa yang enak didengar, mungkin yang firman tadi itu udah lebih dari adat. Lebih daripada adat. Tapi kenapa ini banyak terjadi ketika diberkati pemberkatan nikah kudus di gereja, tapi tidak ada pesta adat? Ini katanya jol mana sama adat. Sedikit kutambahi sedikit. Mengingat tadi katakan dari berbagai kenapa tadi. Tapi kan dengan mungkin begini, mungkin nggak buat kopi atau seperti apa, itu kemungkinan besar atau asumsi kita lah itu. Tapi kan jangan lupa dong, dia punya anak yang harus tanggung jawabi. Dan si anak kan bersuara di sini, di kejadian ini memang sepenuhnya ditanggung jawabi ibu. Katanya sih, tapi di viral itu saya dengar anak itu sekolahin diri sendiri. Ya itu kuliah, terus dari lahir sampai ke SMA gimana gitu loh. Kita kan berasumsi nih, cuman kita berbicara dari apa yang disampaikan keluarga ibu itu. Karena adiknya juga menyampaikan hal yang sama dengan seperti mamanya nih. Kita kan lagi mengupas lah ceritanya. Saya nambah sedikit. Memang kalau kita lihat dari situ dulu, memang seperti yang Pak Pendeta bilang tadi, memang ada di keluarga ini satu misteri. Misteri dalam arti kata ada ketidakharmonisan keluarga ini. Kalau menurut video yang saya lihat itu, si pengantin perempuan ini bilang bahwa orang tuanya baru meninggal tanggal 14 Agustus 2021 yang lalu. Di videonya soal kebenaran. Tapi yang mau saya katakan adalah seharusnya, saya dari konteks adat tadi, seharusnya apapun yang terjadi, kalau bisa para ibu-ibu orang Batak, apabila sudah dikasih Tuhan kamu anak, laki-laki, perempuan, apalagi ini sudah gadis, kalau boleh janganlah tinggalkan keluarga itu, janganlah menikah dengan orang lain yang membuat pelik. Karena lu apabila sudah menikah, nanti jadi masalah kepada belum tentu semua anakmu setuju dengan kamu menikah.
itu juga jadi misteri. Atau seperti tadi, kalau memang sudah pergi duluan suaminya yang nenggolan, jangan-jangan karena ada hubungan-hubungan terlarang sehingga dia menghilangkan diri. Tapi yang seperti Pak Pendeta bilang, kita nggak usah dulu telusuri. Yang mau saya katakan adalah kepada ibu-ibu orang bapak, dengan kemajuan zaman sekarang, dengan hebatnya sosial media yang sekarang, hargailah keluarga. Begitu juga para suami, hargailah istri, apapun dari segala kebaikan dan keburukannya. Kalau kita lihat memang agak sedih, seorang gadis yang mau menikah seperti tidak sujud sungkem kepada ibunya. Kan itu miris juga kita. Siapapun saya rasa pada saat pertama melihat video itu akan menghakimi, ini nggak benar. Tapi kalau kita seperti yang dibilang Pak Pendeta tadi, kita mau telusuri, ya saya rasa terlalu panjang. Karena setelah kita dengar video-video kembali lagi, kita pun jadi bingung. Katanya dari kecil tahu si itu bilang bahwa baru bapaknya meninggal. Terus apa kerja bapaknya dulu kita pun nggak tahu. Sejauh mana pengorbanan bapaknya terhadap anaknya pun kita tidak tahu. Sejauh mana pengorbanan ibunya kita tidak tahu. Kalau memang ibunya ini betul-betul sangat menyayangi anaknya yang mau menikah, seharusnya juga dia tidak bertindak berutang seperti itu di depan gereja. Tapi oke lah, itulah namanya kadang-kadang nggak bisa emosional lah. Emosi. Ada sebuah pemahaman yang sudah bergeser di zaman sekarang ini terhadap anak-anak dan juga terhadap ibu-ibu, masalah tentang kewajiban daripada dirinya sendiri dan anak itu kepada dia. Kadangkala bahwa kita sebagai orang tua, waktu kita menyekolahkan anak, kita selalu menganggap bahwa itu adalah merupakan sebuah jasa yang harus memang diingat dan harus dibalas oleh anak, ya kan? Sehingga tidak sedikit bahwa orang tua berkata bahwa aku sudah capek menyekolahkan kamu. Hitung-hitungan sepertinya. Hitung-hitungan. Lalu kemudian juga dia berkata bahwa seolah-olah bahwa anak ini harus membayar apa yang sudah dibuat oleh orang tuanya semasa mulai dari kecil. Bahkan dia bilang, aku capek untuk mendidik kamu dan melahirkan kamu. Iya kan? Ada orang juga begitu. Bertaruh nyawa lagi. Ya kan? Tetapi mari kita pergi kepada konteks yang lain. Sebenarnya bahwa ketika dia lahir dari rahim seorang ibunya, itu bukan pilihan anak itu sendiri. Saya tidak pernah memilih bahwa saya akan dilahirkan dari mama saya yang baru silalahi. Gak pernah saya minta, ya kan? Tapi itu semua adalah rencana daripada Tuhan. Kenapa saya marga Saragi atau marga Rumah Horbo? Pernah nggak kita tanya itu? Nah, ini kan sebuah misteri. Nah, oleh karena itulah maka tidak boleh seorang ibu menganggap bahwa apa yang dibuat kepada anaknya merupakan sebuah jasa yang memang harus diingat dan juga harus memang satu ketika harus dibalas. Demikian juga anak. Jadi itu semua adalah sebuah kodrat yang memang harus. Ya, seorang anak yang dilahirkan ya memang harus diurus, dia memang harus disekolahkan. Anugerah. Jangan oleh karena itu dibilang bahwa kamu harus menghormati saya. Ya memang patut dihormati. Tapi jangan itu artinya alasannya bahwa satu ketika harus seolah-olah dia membayar utang. Oke. Nah, mengikuti kesananya, Mang. Ada satu tertulis di Alkitab lah, kita katakan di sini. Hormatilah ya ibumu gitu. Iko pasang apamu dan atau rasmu, terlepas apapun masalahnya itu. Bahkan seperti yang terjadi di Alkitab juga, seorang pelacur sekalipun punya gimana sehingga dia diangkat ke Alkitab. Nah, ini permasalahan ibunya menikah atau apapun masalah ibunya, nggak cocok juga ketika anak melakukan hal yang kita lihat gitu. Nggak ada lagi satu kehormatan buat ibunya gitu. Nah, ini kan kembali kita tidak lagi bergosip, kita mungkin menyampaikan hal-hal yang harus kita sampaikan, apalagi generasi milenial sekarang, generasi Z sekarang yang sudah lebih mentingin gadget daripada komunikasi ke ibu bapaknya yang lagi ngobrol nggak didengar. Nah, ini kan itu yang terjadi. Kita lupa gimana cara santun sama orang tua, kita lupa gimana cara santun sama kakak-kakak kita gitu. Nah, apalagi dengan begini, kalau kita nggak menegur, katakanlah kami generasi milenial ini mau seperti apa generasi selanjutnya. Ini ada pesan yang paling
gitu nggak sama generasi sekarang ini, Amang dari Amang? Jangan kita menghormati orang tua kita di masa kita penting. Nah, betul. Jangan kita menghormati orang lain pada saat kita perlu, kita butuh. Oke. Tapi kehormatan yang dibilang hormatilah orang tua adalah bagaimana kita artinya memperlakukan orang tua kita, dan bagaimana kita artinya ya memperlakukan orang tua kita mulai dari sejak kecil sampai ini. Yang banyak yang kadangkala adalah ketika dia sudah dewasa, ketika dia membentukkan sesuatu, lalu dia menghormati orang tuanya di situ, dengan kata lain supaya keinginannya terpenuhi, supaya diloloskan dan lain sebagainya. Tetapi jangan salah juga, bisa saja seorang anak atau anak-anak ini tidak menghormati orang tua karena orang tuanya pun tidak terhormat. Oke. Di mata daripada anak itu sendiri. Tidak akan mungkin seorang anak tidak menghormati orang tuanya sejauh kalau orang tua itu adalah baik terhadap anaknya. Ketika anak itu misalnya dia melawan, ketika anak itu tidak menghormati lagi orang tuanya, there is something wrong. Ada sesuatu yang salah bagi orang tuanya itu sendiri. Jangan saya menuntut diri saya sendiri, saya akan dihormati anak saya, apapun bagaimanapun hidup saya, berantakan hidup saya, tetapi kamu harus hormati saya sebagai orang tua. No. Iya kan gitu. Jadi dari sisi mana kita menghormati orang tua itu? Zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Kalau zaman dulu di kita orang Tapanuli mengatakan bahwa orang tua kita adalah Tuhan yang kita lihat. Oh ya. Kenapa dikatakan Tuhan yang kita lihat? Jikalau kita memang bagaimana kita patuh, bagaimana kita taat, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, kepada orang tua kita pun kita nggak patuh, kepada orang tua kita pun nggak taat, orang tua kita pun nggak kita hormatin, begitu. Jadi hormatilah orang tuamu. Ketika dikatakan hormati orang tuamu, itu artinya seperti saya katakan tadi, jangan menghormati orang tua di saat kita butuh. Dan orang tua juga begitu, jangan minta dihormati ketika dia juga ada kepentingan untuk itu. Tapi secara etika nih, kita berbicara etika nih, karena ini penting buat generasi sekarang. Etika yang terlihat di sana nggak ada di etika di si pengantin perempuan, tidak ada sama sekali. Terlepas apapun masalahnya, itu tidak ada etika. Dan mungkin ada beberapa komentar online, ada pro kontra yang cukup delik di sana, mengingat kalau dari adat memang nggak bisa lagi di sana ibunya, karena udah marga nenggolan yang harus di sana. Oke, terus ada pro kontra yang menyatakan begini, kalau begitu adatnya ternyata kita nggak mau mencampur urusan adat itu. Tapi banyak pilihan pada akhirnya. Tumagom madang marada tahu anggosongonido adati. Lantas ini bagaimana? Berarti makanya dalam kitab begini dibilang bahwa yang urat nadi atau darah atau jantung kehidupan kita adalah kasih. That's point. Ketika kasih itu ada, maka adat-adat dan aturan-aturan seketat apapun itu akan bisa diperlonggar. Katakan yang seperti tadi itu, adat kita orang Batak mungkin seperti yang dikatakan oleh Amang, ya kan? Tetapi kalau misalnya kita pergi kepada kasih seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab juga akan ada tenggang apa rasa kita menghadirkan, contohnya tadi si wanita itu untuk hadir di situ. Walaupun mungkin dia tidak lagi wanita sebagai seorang kapasitas ibunya untuk menerima hak adat di situ. Katakanlah yang misalnya dia udah kawin sama orang sejuta, mungkin dia tidak bisa artinya menerima duduk di situ untuk mendampingi si burunya itu di kursi dan sebagainya, karena dia sudah merdeka. Tetapi bisa saja dia contohnya hadir di situ dan tidak harus duduk di sampingnya, hadir di situ. Nah, supaya apa? Supaya tadi tidak terjadi persoalan seperti ini. Atau katakanlah yang tadi itu menghindari pertingkaian, menghindari persoalan yang menimbulkan seperti ini sebelum awal pembicaraan itu. Ya kan? Kalau misalnya tadi itu kita ada kasih, ya kasih itu kan sambil mau saling mengalah. Ya contoh tadi itu misalnya ya datanglah pihak perburu atau pihak parana, dicoba sedikit dia berbicara dengan ibunya, mamanya si perempuan ini, bagaimana nang gini nang, bagaimana gini nang, mintalah misalnya pendapat inang itu, ya kan gitu, bahwa katanya inang lah yang menjadi calon mertuanya anakku, gini, ya akhirnya artinya mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Jadi mungkin ada di situ juga ada sesuatu hal yang miss sekalipun sedikit, lalu kemudian ibunya itu merasa harga dirinya
harga dirinya agak murahan. Ya kan, aturan dia misalnya harga dirinya bisa dijual misalnya di mall, akhirnya kok ditaruh di pinggir jalan kan gitu. Kalau saya Pak Pendeta ya, saya rasa kita sama, makanya dari zaman dulu, kenapa adat Batak ini begitu bertahan? Karena memang kombinasi adat dengan Alkitab, itu memang betul-betul sinkron, seperti kasih. Di adat juga, aik gudang, aik laut, dosmirohasi bendosa. Artinya, kan ada kebijaksanaan, orang-orang bijak mesti ada kebijaksanaan. Enggak perlu terjadi perselisihan yang begitu pelik sampai mendunia begini, sampai orang sampai apatis dengan adat Batak tadi, termasuk orang milenial. Oh, kayaknya ini adat Batak ini semakin lama semakin ribet. Nah, di sini memang dibutuhkan satu orang pihak ketiga katalisator yang menghubungkan para anak dan perburu, yang menghubungkan ada tulang Nina Muli sama tulang Nina Manguli, kan itu harusnya. Karena itu tadi damai tadi. Makanya di kita adat Batak itu tidak boleh pajulu-juluhon. Harus ada komunikasi yang intens supaya kita di zaman milenial sekarang memang kita harus tunjukkan supaya anak-anak muda ini tidak menjadi benci, jenuh dan bosan dengan adat-adat Batak yang apalagi sekarang media cepat dia ketahui di media sosial seperti di TikTok, di mana-mana mereka selalu ternyanyi, sepertinya ini baru Batak lagi. Nah, baru Batak yang mana kan gitu? Orang Batak yang mana? Sementara sosial media ini sudah sampai ke desa-desa. Harapan saya juga sama yang kayak Pak Pendeta bilang, memang kasih itu walaupun dari gereja kita bawa di adat pun, di kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada kaum milenial, untuk melaksanakan adat Batak itu memang kasih tidak bisa dipisahkan. Kalau menurut saya, supaya nanti tidak apatis, jangan sampai anak-anak milenial ini kan yang Ngamang sampaikan ini kan mungkin lagi pihak independen nih, tapi sering terjadi ketika katakanlah si para anak pun si perburu ketika nggak sesuai dengan keinginannya, nggak lagi ada kasih itu. Bahkan nggak heran kita perkara Batak ya. Saya berani bicara di sini, pernah di adat marga saya jadi gitu. Pisau aja muncul ketika ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Artinya kan banyak kericuhan yang dimunculkan adat ini. Atau terlepas itu dari oknumnya atau seperti apa. Kalau kita melihat dari awam nih, adat Batak ini banyak yang tidak, apa ya, kalau bahasa perlu ada revisi gitu. Karena banyak yang diberatkan, banyak yang tidak, banyak pihak-pihak yang dirugikan, kali begitu ya bahasanya. Begini Pak Pendeta, kan adat Batak itu datang dari 3 daerah. Namanya Suluk dari Toba, Samosir sama Silindo. Sebetulnya kalau bukan egonya yang terlalu tinggi, adat Batak itu tidak juga ada pertikaian. Yang ada pertikaian bila putrinya dicuri, Mangalua. Kalau adat Batak itu dilaksanakan sesuai koridor Mahata Sinamut seperti yang saya bilang tadi, enggak ada. Pun kalau ada perbedaan, ada orang lain yang penengah-penengahnya di tengah-tengah. Kalau ada perbedaan. Jadi kalau yang sampai pisau itu memang sudah, saya berani katakan itu bukan lagi adat ini yang melatar belakangi dia, ada persoalan lain yang melatar belakangi sehingga dia bertingkah seperti kasar. Kasar namanya. Karena adat Batak itu soba marhula-hula, elek marburu, manak merdungat tubuh dalihan datulu. Sampai kapanpun ini yang dibawa orang Batak. Contoh, saya kenal dengan Pak Pendeta. Oh, marga ini. Oh, begini. Nanti kita panggil Amang Boru, panggil Tulang, panggil ini. Di Dalihan Natulu ini sebetulnya hukum adat Batak yang tidak bisa dipisah dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada pun pertikaian seperti, kalau saya sih lebih cenderung beda pendapat lah. Tapi kalau sampai pernikahan itu seperti yang kemarin di Medan, ya memang kita merasa terpukul jadi orang Batak. Kok bisa terjadi seperti itu, begitu? Saya melihat konteks adat itu berbeda. Saya banyak menelusuri dan saya banyak juga belajar dan membuat sebuah analisis tentang tradisi-tradisi. Ada satu yang yang saya lihat dalam pemahaman kita tentang adat. Adat itu cenderung kita melihat dari sisi perbuatannya, dari sisi aksinya, dari sisi sibahenonna, bentuk
materi. Oke. Ya. Tapi kalau saya melihat adat itu adalah sebelum itu materi bersifat materi adalah adat itu identik tentang tata krama. Itu tata krama kita. Ketika saya katakan begini, bisa saja orang misalnya dia melaksanakan adat di kita orang Batak, melaksanakan adat seperti yang biasa kita lakukan, dibikin misalnya dipotong ini, dipotong ini, dipotong ini, ya kan? Sesudah itu habis pesta, habis makanan ini semua, udah disuguhkan yang menjadi kewajibannya mempersembahkan tadi makanan. Tapi besok ngomongnya kepada mertuanya bukan meradak lagi. Iya. Ya toh? Ya. Berbicara dia kepada lainnya bukan meradak lagi. Woi, kemana kau? Katanya. Nah, jadi orang kita Batak itu identik adat itu dilihat dari materi. Apa yang fisik, dari sisi fisik. Kalau kita sebenarnya melihat adat itu, memang adat itu baik. Karena sebelum juga di dalam Alkitab juga ada adat, ya kan? Tetapi adat itu sebenarnya kalau kita pakai sebenarnya norma-norma apa yang sudah diajarkan dalam Alkitab, norma itu sudah ada. Apalagi yang lebih daripada adat itu kalau dikatakan kasih, sabar, rendah hati, murah hati, itu adat sebenarnya, ya kan? Hendaklah semua perkataanmu jadi berkat, menghibur, menguatkan orang lain, dibilang Alkitab, itu sudah ada. Hendaklah kamu juga kalau ada orang yang tidak mempunyai, kamu punya dua, berikanlah kepada dia satu. Itu ada. Iya kan? Itu ada. Jadi sebenarnya adat itu kalau kita bisa melihat, karena adat ini dibuat adalah sebelum kekristenan itu masuk. Itu adalah menata, mengatur tata krama dan berinteraksi kepada sesama warga di situ. Tapi kalau kita melihat sebenarnya sebagai orang Kristen, kita pakai secara murni apa yang kita terima dari pengajaran daripada dalam firman Tuhan, itu lebih sempurna, lebih komplit, lebih apa daripada apa yang kita lakukan ini. Ya kan? Adat ini. Daripada adat ini. Tetapi bukan berarti saya mengatakan adat itu kita tiadakan, tidak. Tapi kita pilih apa kira-kira adat-adat ini yang berkolaborasi dengan Alkitab yang tadi. Supaya jangan oleh karena adat, justru tujuan kita adat itu adalah untuk rukun, adat tujuan adalah untuk saling menghormati, adat tujuan untuk saling mengasihi, justru terjadi kerusuhan. Sebaliknya. Kerasuhan. Dan sering kali kita melihat di suku kita, di apa kita, justru adat yang menjadi pemicu, jadi rusuh. Pertikaian tadi. Betul. Nah itu kan pertikaian. Nah jadi kalau semuanya itu, makanya itu kelebihan daripada kita orang Kristen, ya kan? Kelebihan kita orang Kristen, tatkala kita berpegang teguh kepada apa yang kita tahu dalam dasar-dasar iman dan dasar-dasar agama kita, udah cukuplah saya rasa. Kalaupun ada kurang-kurangnya misalnya untuk menopang ini, kurangnya bukan artinya harus ditambah ke dalam, tapi menyanggah, menopang ini, supaya yang kita imani tadi, kebenaran Alkitab kita tadi, dia berdiri tegak dan tidak bisa goyah oleh karena keadaan dan lain sebagainya. Baru disanggah, didukung seperti ini daripada adat ini. Saya pikir seperti itu. Jadi kami sebagai daripada orang-orang teolog melihat seperti itu. Ada yang menarik nih, Amang. Artinya kita tadi ada statement menyatakan kelebihan kita orang Kristen itu di sini. Artinya kalau kita menjalankan ini semua yang tertulis, apa yang enak didengar, mungkin yang firman tadi ya, itu udah lebih dari adat. Lebih daripada adat. Tapi kenapa ini banyak terjadi mungkin dengan beberapa aliran di kita Kristen ketika diberkati pemberkatan nikah kudus di gereja, tapi tidak ada pesta adat. Ini katanya jol mana sama adat. Lantas makanya, ini gimana nih pengertiannya? Seberapa penting adat ini ketika kalau di gereja juga sudah seutuh itu? Ya saya sudah katakan tadi, adat itu dari terminologi Alkitab, adat tidak dilihat daripada kepala kerbau yang akan disodorkan. Adat tidak dilihat daripada kepala babi, seberapa besar kecilnya babi yang akan disodorkan. Bukan itu adat. Tapi adat adalah tata krama, sopan santun, perilaku pribadi daripada orang itu, dimulai daripada dasarnya di watak dan hatinya. Baru kan? Amazing. Ketika watak kita rusak,
Ketika hati kita rusak, semua adat kita akan jadi rusak. Makanya ketika Yesus berkata, dan Yesus datang itulah adalah mengurusi tentang dua perkara itu. Masalah hati dan masalah pikiran orang. Makanya itu sebabnya kan, jagalah hatimu dan juga pikiranmu. Sebab CPU-nya, kalau kita lihat ini misalnya mesinnya ini atau di komputer, CPU-nya daripada manusia itu wataknya dan hatinya. Iya, iya. Semua yang keluar baik itu perkataan dan aksi tindakan adalah dari hati. Jadi yang tadi itu adat itu sebenarnya dikendalikan hati, dan ketika hati kita baik dan pikiran kita ada ini, adat itu akan menjadi beres semuanya. Kita rusuh dan kita menuntut kepala babi karena apa? Karena otak kita kepada kepala babi tersebut. Selera kita kepada kepala. Begini Pak Pendeta, saya pikir begini, itu sih nggak salah. Ya. Tapi memang kalau adat ini adalah identitas. Identitas Batak. Karena itulah kekayaan termasuk Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mereka selalu menampilkan adat. Lihat pernikahan Aceh.